Assalamualaikum, saya Lukman Bakhtiar. Saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata tentang penyembuhan penyakit stroke yang saya alami. Di suatu pagi yang cerah, tepatnya di tanggal 15 November tahun 2022, hari yang selalu akan saya ingat sepanjang sisa hidup saya. Saat itu, saya baru saja pulang dari luar kota. Kira-kira pukul 6 pagi, tiba-tiba penglihatan saya terasa kabur. Lalu kepala saya pun terasa perih. Seluruh kepala saya terasa perih. Dan tubuh ini sudah tidak berasa lagi, serta tidak bertenaga. Akhirnya saya terjatuh. Secara bersamaan, suara-suara yang tadinya terdengar jelas di telinga saya, tiba-tiba suara itu menghilang, menjadi hening. Telinga saya tak dapat lagi mendengar. Saat itu terlihat, terdengar, dan terasa jelas kepanikan terjadi di sekelilingku. Aku bisa membaca gestur dari mimik wajah istriku dan juga orang-orang di sekeliling yang seraya sepertinya berucap, "Stroke, stroke, stroke." Ya, di usia 47 tahun, usia yang seharusnya masa produktif dalam hidup saya, namun akhirnya saya terkapar dan tidak bisa beraktivitas lagi. Aku terbaring tanpa daya. Tubuh yang dulu terlihat kuat dan kokoh, akhirnya mengalami suatu penyakit yang sangat ditakuti oleh semua orang. Tubuh terbujur kaku, bak mayat hidup. Pembuluh darah bukan hanya tersumbat, pembuluh darah sebelah kanan pecah dan darah membanjiri otak kananku. Tidak banyak yang bisa aku lakukan saat itu. Dan yang dapat kulakukan hanyalah menarik nafas, menahan, dan mengembuskan secara perlahan seraya mengucap, "Syukur, Alhamdulillah ya Allah. Aku bersyukur karena dalam hidupku Engkau sudah memberikan aku peran yang bermacam-macam, dan Engkau akhiri peranku dengan suatu peran, yaitu stroke. Aku bersyukur menjadi hamba-Mu yang Kau percaya menangani peran-peran tersebut. Alhamdulillah, karena semua takdir baik dan burukmu semua adalah baik. Belum tentu yang buruk menurutku adalah buruk menurutmu." Seraya terbayang suatu ayat, "Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah." Sehingga aku terus bernafas dengan tenang. Teringat jelas kisah Ashabul Kahfi dengan 7 orang soleh dan seekor anjing. Kisah Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan juga Rasulullah SAW dengan segala keajaiban-keajaiban mereka. Aku begitu yakin bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang aku sembah. Aku begitu yakin akan keajaiban yang diberikan juga akan terjadi kepadaku, karena aku begitu percaya sebagai hambanya. Aku begitu yakin akan kebaikanku di masa depan. Saat di pikiranku sudah merasa melupakan kejadian stroke, walaupun tubuh ini kaku seperti pohon, tapi hal itu tidak bisa dinafikan. Aku melihat wajah-wajah anakku, ia terus dirundung kesedihan. Wajah ibuku, wajah istriku, dan juga orang-orang yang menyayangiku. Aku merasa hal ini tidak bisa aku diamkan begitu saja. Hal ini tidak boleh terjadi. Mereka semua harus berbahagia. Dan aku pastikan kepada mereka, aku akan sehat kembali, dan aku akan lebih baik lagi. Dengan dukungan dari semua orang-orang yang menyayangiku, di sana aku berjanji dalam hati untuk tidak mengecewakan mereka. Seluruh proses kesembuhanku, aku serahkan semuanya hanya kepada Allah. Dan segala perawatan kesehatan yang selama ini aku yakini, aku tinggalkan semua obat-obatan kimia. Aku hanya terfokus dengan hipnoterapi. Dan aku yakin 90% penyakit berasal dari pikiran dan 10%-nya dari pola makan. Dan untuk pola makan terbaik, aku serahkan kepada hidrosi. Didasari atas keyakinan dan dilengkapi oleh data yang kuat dari seorang pemenang hadiah Nobel 2 kali, Dr. Linus Pauling,
Beliau mengatakan bahwa hampir seluruh penyakit berakibat dari kekurangan mineral. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Masaru Emoto, seorang ahli mineral dari Jepang, bahwa 90% penyakit diakibatkan oleh pikiran yang negatif, di mana pikiran tersebut akan merubah struktur mineral di dalam tubuh dan akibatnya akan berpengaruh pada kesehatan. Untuknya, dipercayalah hidrosi dengan 72 jenis mineral alami untuk percepatan kesembuhan. Di samping itu, yang tak kalah penting, aku menggunakan terapi hipnosikosomatik, yaitu salah satu cabang metode hipnoterapi yang biasa disebut seni berkomunikasi dengan alam bawah sadar dan bisa digunakan untuk merubah pola pikir negatif seseorang, penyebab timbulnya berbagai macam penyakit dengan cara berdamai dengan masa lalu. Dan juga, lepas itu menambahkan tren-tren pikiran baru yang lebih positif, sehingga kesehatan yang sejati akan lebih cepat didapat. Dengan cara menurunkan gelombang ke frekuensi hypnodial state, maka dapat mengeksplorasi pikiran bawah sadar kita, menerobos critical area hingga lebih fokus, lebih rileks, dan lebih konsentrasi. Yang akibatnya, pikiran akan lebih mudah menerima sugesti-sugesti positif. Sugesti positif inilah yang akan membantu mengubah hal-hal negatif yang bersumber dari otak. Saat menjalani hipnosis ini, Anda akan merasa tenang, rileks, dan damai.